Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya minta izin waktu Bu untuk mewawancarai Ibu karena ini kami tugas demonstrasi kontekstual yang mana saya sebagai CGP di sekolah kita, saya harus mewawancarai 2 sampai 3 pemimpin pembelajaran. Jadi di sini saya sebagai CGP di sekolah kita, saya ingin mewawancarai Ibu tentang keputusan ataupun kasus-kasus bagaimana Ibu memutuskan sebuah keputusan. Jadi Ibu izin saya ingin bertanya pertanyaan yang pertama, bagaimanakah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Bu? Kalau kasus yang sulit sekarang, kita kan harus memanggil orang tua di sekolah, sehingga kita harus mengatakan apa bentuknya. Misalnya ada 2 kepentingan yang sama, tetapi ada benar, ada salah. Kadang-kadang ada keputusan yang harus kita ambil itu dilema etika, benar lawan benar. Sementara yang satu lagi ada rujukan moral antara benar dan salah. Itu bagaimana? Yang terjadi pada saat ini. Jadi Bu, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Bagaimana misalnya langkah-langkah yang Ibu ambil dalam sebuah keputusan itu? Bagaimana Ibu itu? Apa memerlukan fakta-fakta ataupun bagaimana? Kalau kasusnya tidak berat, kita kan cuma meminta maafnya saja. Kalau memang kasusnya sudah sulit sekali, artinya kalau sulit kan berat. Itu kan harus kita bawa ke hukum misalnya. Tapi biasanya kalau di SD, anak-anak kasus di SD nggak mungkin ke jalan hukum. Cukuplah kita sama guru di sini. Iya Bu. Dan juga jangan lupa kita memanggilkan orang tua tersebut sehingga anaknya begini di sekolah. Tolong diajarin jangan sampai ini terulang kali untuk teman yang lainnya. Berarti langkah-langkah yang Ibu ambil itu yang pertama sekali kita harus guru-guru dulu di sekolah. Nanti kalau misalnya tidak selesai kita memanggil orang tuanya, Bu ya. Iya, baik Bu. Jadi ada hal-hal apa saja Bu yang efektif dalam pengambilan sebuah keputusan ini? Apakah Ibu harus mengidentifikasi masalahnya dulu ataupun bagaimana Bu? Dan kita memanggil dulu gurunya semua.
ini ada masalah. Sebelum masalah itu kita panggil orang tua siswa, sebaiknya kita ini karena masalah ini tidak berat, bagaimana sepakat dengan guru kita bersama dulu. Kalau guru tidak bisa mengambilkan keputusan, baru kita mengirimkan sebuah surat untuk wali kelas, dan wali kelasnya yang membaca langsung ke sekolah bertanya kepada kepala sekolah ataupun guru yang ada di sini. Iya Bu. Ibu dalam mengambil keputusan ini ada nggak tantangan Bu? Tantangan itu? Sebenarnya kalau tantangan setiap ada masalah, tantangannya memang ada, baik sulit maupun tidak sulit. Namun kita namanya kasus. Kalau kasus itu sudah panjang tuh kalau kita ceritakan. Tantangannya itu memang ada, tetapi tantangan itu bisa kita mencari solusinya. Iya Bu, berarti kita harus adalah tantangan Bu ya. Semua kasus-kasus itu pasti ada tantangannya yang harus kita hadapi dan kita putuskan harus memang objektif Bu ya. Jadi di saat Ibu memutuskan sebuah keputusan itu perlu nggak Ibu jeda waktu mungkin 2 hari, 1 hari, 1 minggu untuk memutuskan sebuah keputusan itu Bu? Itu tergantung dengan kondisi kasusnya bagaimana. Kalau kondisinya bisa diselesaikan 1 hari, siap 1 hari, tidak ada masalah lagi. Kalau memang kondisi kasusnya sangat membelit-belit, kan kita harus meminta waktunya untuk menyelesaikan bagaimana kasus ini jangan ada lagi untuk kedua kalinya. Oh iya Bu, nanti kita harus harus mempertimbangkan dulu gitu. Terus di saat Ibu memutuskan sebuah keputusan ini, Ibu ada nggak perlu orang lain ataupun pihak-pihak lain untuk membantu Ibu dalam memutuskan keputusan Bu? Sangat perlu, apalagi kita di sekolah, karena memang kepala sekolah itu nggak siap sendiri tanpa bantuan guru-guru di sini. Dengan kita memanggilkan guru, kita kan sudah meringankan beban sedikit. Kita bertanya, sama-sama kita perbaiki di sekolah kita agar sekolah kita tidak ada lagi masalah ke depannya. Ini ada kasus sedikit ini, baiknya kasus yang sedikit ini diselesaikan kita bersama untuk tidak ada lagi terulang kepada siswa yang lainnya. Jadi Bu, terima kasih. Ini pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Setelah saya mewawancarai Ibu, mudah-mudahan ini jadi pedoman bagi saya jika nanti saya jadi seorang pemimpin, saya bisa mendapatkan contoh yang baik dari Ibu. Terima kasih Bu untuk wawancarai hari ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku izin saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Tengku sebentar. Ini mengenai tentang keputusan kasus-kasus yang Tengku ambil di dalam sebuah kepemimpinan. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Tengku mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di bawah pimpinan Tengku. Jadi masalah rujukan moral etika dalam mengambil satu keputusan. Jadi misalnya ada kasus masalah anak murid dan ada meninggal orang tuanya. Jadi kebetulan hari ini hari Senin, jadi wajib pergi sekolah dan ibu kan wajib pergi oleh bapaknya. Jadi antara pergi sekolah dan tidak pergi sekolah itu anak tersebut kan ada laporan, ada informasi dari keluarganya bahwa bapak sini pun ibu sini sudah meninggal. Jadi tidak dapat menghadiri sekolah. Jadi dalam hal tersebut kita sebagai pimpinan ataupun pimpinan sekolah di kepala harus ada keputusannya. Kita sebelum kita mengambil keputusan kita harus tahu itu penting karena yang meninggal itu orang tuanya.
pergi sekolah juga penting. Karena tentang masalah menuntut ilmu kan. Jadi waktu itu kita harus memberi izin kepada si anak murid kita itu untuk tidak pergi ke sekolah. Ya, Tengku, baik sekali. Kira-kira dilema apa ya Tengku ya? Apa di sini ada dilema etika, misalnya nanti ada nilai-nilai universalnya kasih sayang. Mungkin kita memberi keputusan seperti itu karena ada rasa kasih sayang ya Tengku kepada siswa kita ya. Mungkin begitu. Ya. Karena begini, rasa kasih sayang kita ke manusia. Jadi sama kita manusia ini kan ada waktu bahagia, waktu duka. Itu kan waktu dukanya anak murid kita, dia harus kita pertimbangkan. Karena kita ini manusia, semuanya kan nggak ada direncanakan. Jadi kita harus berpikir bahwa yang keputusan kita ambil hari ini bukan semena-mena. Memang sudah ada pilihan dan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Semuanya di kepala sekolah dan pimpinan memang terlebih memokus kepada kepentingan yang membagi pada kesedihan, kepada pembelajaran. Baik Tengku. Sekarang bagaimana Anda Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ataupun di daerah yang di bawah pimpinan Tengku, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya nanti ada kasus-kasusnya antara sama-sama benar. Itu bagaimana? Itu kalau ada kasusnya sama-sama benar, itu ada demikian. Kasus kemudian orang tua itu benar, kasus kepada untuk perizinan itu pun benar kan. Jadi kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu untuk membujukan moral supaya supaya benar lawan salah dengan mungkin pada saat itu polisi yang kita ambil keputusan pada saat itu. Jadi kalau kejadiannya misalnya contoh seperti itu, kita harus ambil keputusan dengan apa adanya. Jadi karena itu tidak merencanakan. Karena alasan pun kasus yang terjadi hari ini bukan ada direncanakan. Betul Tengku. Jadi langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Tengku lakukan? Langkah-langkah yang Tengku ambil itu bagaimana? Langkah-langkah untuk ambil keputusan. Apa kita harus kaji terlebih dahulu? Jadi memangnya harus kita kaji siapa anak itu dan di mana. Kan pada jarak jauh, adapun dekat kan. Nah, kalau dia jauh, berarti kita harus menimbangkan lagi. Kalau hari ini sudah ada bisa datang sekolah, mungkin besok juga tidak datang karena capek dari jauh. Dan lagian anak murid kita itu sedang dalam kesedihan. Orang tua yang meninggal, ataupun bapaknya meninggal. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu, dalam kasus-kasus itu, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu bagaimana kira-kira? Apa kita harus mengidentifikasi masalah dulu seperti itu? Kalau itu menurut kasus, kalau kasusnya memang tidak sulit, kita ambilkan itu nggak usah dikaji terlebih dahulu, karena itu mungkin kita ambil keputusan itu yang terbaik. Tapi kalau ada kasusnya harus kita musyawarah dulu, ya musyawarah. Berarti kita harus mengumpulkan fakta-fakta dulu ya. Harus kita identifikasi masalah apa yang terjadi seperti itu ya. Bagus sekali. Ini bagaimana dengan ini Tengku? Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ada tidak Tengku di saat kita memberikan keputusan kepada kasus itu ada tantangan? Kalau ada, bagaimana tantangannya kira-kira? Tantangan keputusan itu misalnya kan anak jauh dari sekolah, jadi kadang butuh setengah jam baru sempat datang ke sekolah. Itu tantangannya berarti apalagi bagian hujan ataupun cuacanya buruk kan, banjir macam itu juga tantangannya harus kita beri izin selama tidak 7 hari ataupun 5 hari. Kan kalau lebih kita surati anak murid itu. Iya, berarti
kita kalau misalnya tantangan Bapak mungkin siswanya agak jauh seperti itu ya. Itu Menurut keadaan siswa. Jadi ada nggak keputusan yang Tengku lakukan itu kita proses jadwalnya, mungkin kadang-kadang ada keputusan yang memang harus kita beri waktu jeda, kita pikirkan keputusan. Ada nggak Tengku? Itu kan kembali kepada yang tadi kan menurut kasus. Iya. Oleh kasus itu kemudian ibunya di bapaknya itu nggak ada waktu jeda. Tapi kalau kasus yang lainnya misalnya ada sakit dan ataupun pergi undangan sama keluarganya, itu harus ada waktu jeda. Iya. Itu karena bagian kematian itu karena keselamatan kita ini kan nggak ada catatan kan, ya ada keputusan yang secepatnya. Iya. Ada nggak selain dari Bapak, ada nggak orang-orang lain yang bisa membantu Bapak di saat mengambil keputusan itu? Kalau seandainya kasus itu membutuhkan musyawarah, kita buat musyawarah. Seperti itu Pak ya. Karena dalam agama seperti dalam hadis ataupun dalam ayat kan ada mengenai wasyarwirhum fil amri. Kita harus musyawarah pada satu urusan supaya tidak ada urusannya dengan musyawarah. Itu menurut kasus. Pada kasusnya yang membutuhkan untuk musyawarah ataupun rahmat, kita hubungi dan bermain kita kepada segala yang lain. Hari kita itu musyawarah. Kalau kasus itu tidak membutuhkan musyawarah, jadi sia-sia kita musyawarah. Bagus sekali, berarti kita perlu bantuan orang lain lah ya dalam mengambil Menurut sebuah kasus. keputusan itu. Iya. Sekarang begini, Tengku, saya akan dari yang telah disampaikan oleh Tengku itu saya sudah sangat mengerti. Sekarang pengalaman apa yang dapat Tengku petik dari keputusan yang telah Tengku sampaikan kepada saya? Kesimpulannya kira-kira bagaimana Tengku? Sebenarnya di sana ada kasus, mungkin kasus itu benar ataupun salah. Biasanya salah dengan salah, hukum dengan salah. Itu kesimpulannya berarti kita mengambil keputusan sesuatu masalah menurut kasus tersebut, tidak kasus tersebut, yaitu membutuhkan musyawarah dan juga memberikan urusan nekat bulat, kita harus bertanggung jawab. Dan pengalaman yang hari ini yang terjadi mungkin esoknya mungkin bisa terjadi lagi. Jadi dalam mengambil urusan ini tidak boleh melirik ataupun sejarah kalau si anak ini begini kita ambil urusan, kalau si anak ini begini, itu tidak boleh. Jadi harus ada peraturan ataupun bagaimana lah. Jadi anak kita ini tidak ada pilih si A dan si B. Jadi harus sama-sama kalau kita terapkan. Kalau bisa nantinya kita terapkan. Kalau ada kasus begini kita terapkan berarti 5 hari libur. Kalau kasus begini 3 hari. Nanti baru kasus. Dan harus bertanggung jawab atas mengambil urusannya. Terima kasih Tengku, banyak sekali pengalaman yang bisa saya ambil dari Tengku. Mungkin ini adalah sebuah pengalaman juga buat saya jika nanti suatu saat jadi pimpinan Tengku. Terima kasih sekali Tengku ya. Sedikit lagi Bu, ini ingat saya ada berkata memahami orang lain itu mudah, ya kan? Tapi sulit memahami diri sendiri. Kita sendiri. Sulit untuk mengatasi musuh, tetapi lebih sulit lagi untuk mengatasi kekurangan diri sendiri. Kekurangan yang ada pada anak kita itu mudah kita biarkan. Cuma tergantung kita bagaimana cara mengambil urusannya. Ini yang kita harus perbaiki, yaitu kekurangan yang ada pada diri kita. Itu siapa yang menjadi urusannya. Dan dunia ini bukan kita yang mengatur, kan? Nanti ada yang mengaturnya. Mungkin begini terjadi hari ini pada anak kita, mungkin besok kepada kita. Terima kasih Tengku, bagus sekali pengalaman ataupun keputusan-keputusan yang telah Tengku berikan kepada saya. Ini menjadi sebuah pengalaman buat saya Tengku, jika jadi seorang pemimpin nanti, insya Allah saya akan mengikuti bagaimana Tengku yang menginformasikan, menceritakan kepada saya. Terima kasih Tengku, saya akhiri sampai di sini ya Tengku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, terima kasih banyak. Saya lihat Bapak kayaknya dalam kondisi kurang sehat Pak ya. Ya. Apalagi dalam kondisi hujan, Bapak pilek. Ya. Tapi Pak, saya minta izin Pak, saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak. Saya Baik. dari SD Negeri 4 Pak. Ya. Datang ke SD Bapak, ini SD 6 Pungading Pak ya. Ya. Saya ingin mewawancarai Bapak. Boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh. Terima kasih Pak. Di sini saya akan mencari sedikit pengetahuan mengenai dengan pengambilan keputusan dan masalah-masalah yang terjadi di sekolah Bapak. Terutama kali Pak, kasus-kasus di mana ada nilai-nilai kebajikan saling bertentangan, namun kasus tersebut sama-sama benar. Misalnya Pak di dilema etika dan rujukan moral. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika dengan rujukan moral itu Pak? Pertama karena ini ada dua kasus yang disodorkan, yaitu rujukan moral dan dilema etika. Jadi kita harus tahu dulu kasusnya termasuk kemana. Ya, kasusnya masuk ke dilema etika, berarti kasus itu benar dan lawannya benar. Sedangkan di rujukan moral yaitu salah dan benar. Jika kita sudah mampu mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka kita sudah bisa mendapatkan ini permasalahannya dilema etika, ini permasalahannya rujukan moral. Iya Pak. Berarti kita harus melihat permasalahannya apa Pak ya. Begini Pak, yang kedua menjalankan pengambilan keputusan. Bagaimana Bapak jika ada kasus-kasus itu yang dua-duanya mengandung unsur sama-sama benar Pak, mengandung nilai-nilai kebajikan itu, bagaimana? Kita harus mengkaji dulu persoalan yang terjadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Karena keputusan yang kita ambil jangan sampai merugikan orang lain. Iya Pak, benar sekali. Mungkin kita sebelum mengambil sebuah keputusan itu harus kita kaji terlebih dahulu. Karena apa? Takut kita nanti jangan keputusan itu bisa merugikan orang lain. Ya Pak. Sekarang langkah-langkah bagaimana yang Bapak lakukan? Yang pertama, jika ada sebuah permasalahan yang terjadi, maka kita akan mengkaji, Terlebih dahulu kan? kenapa bisa terjadi. Akan menjadi problem itu kenapa bisa terjadi yang demikian. Apabila sudah mampu kita mendeteksi kenapa penyebab kejadiannya, baru kita mampu memberi sebuah keputusan. Contohnya, misalnya kebiasaan anak-anak ada yang sekolahnya terlambat, bahkan bisa dikatakan selalu terlambat. Itu khusus tuh anak kelas 6 yaitu Citra, yang kadang-kadang setengah 9 bertemu sekolah, kadang-kadang jam 8.15, jam 9, kalau katanya ada apa di rumah. Jadi dia akan menjawab karena tidak dibangun oleh orang tuanya dan lagi sebagainya. Kira-kira ada hal-hal yang apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan itu? Dalam mengambil sebuah kesimpulan, alangkah kita melibatkan orang lain. Ataupun kalau di sekolah, saya sebagai kepala sekolah, saya juga akan melibatkan kawan-kawan yang lain untuk mengambil sebuah kesimpulan dalam sebuah permasalahan yang terjadi. Apa kita harus mengidentifikasi dulu Pak, ataupun mengumpulkan fakta-fakta seperti itu ya Pak ya? Ya, memang kita harus mengidentifikasi dulu. Jika kita tidak mengidentifikasi dulu, kita tidak tahu akar permasalahannya. Kira-kira ada nggak tantangan di saat Bapak membuat sebuah keputusan itu? Kalau sangat tertantang, karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan begitu mudah. Karena problem yang terjadi itu antara baik lawannya baik. Jadi prosesnya itu
tidak boleh kita mengambil kesimpulan di hari itu tidak akan terjadi. Kita butuh waktu. Iya, iya Pak. Berarti tantangannya sangat berat Pak ya, Iya. kita mengambil sebuah keputusan. Nah, adakah Bapak misalnya ada beda waktu untuk pengambilan sebuah keputusan itu, Bapak ada apakah masalah itu hari itu langsung Bapak putuskan ataupun ada beda-beda harinya? Jika problemnya begitu berat, karena itu menyangkut antara baik dan baik, kita butuh jeda waktu untuk mengambil sebuah kesimpulan. Karena sesuatu itu tidak boleh secara terburu-buru, karena terburu-buru itu bisa merugikan yang lain. Nah, iya. Misalnya Bapak mengambil sebuah keputusan itu, ada nggak pihak-pihak lain yang Bapak libatkan untuk memutuskan sebuah keputusan itu Pak? Tentu saja ada, karena untuk memudah kerja sesuatu kita butuh teman. Iya, kita perlu teman ya Pak Ya. untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan nanti mentang-mentang kita ada di kepala sekolah, kita mengambil langsung keputusan. Ya, Ya. tidak boleh itu egois namanya. Itu ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pengetahuan bagi saya Pak. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.